Remember to always be true, no matter what you do. Run it, I never front it. I got my whole cool life on it. Think sharp, man, listen. Remember to. Nama saya Kevin. Ini teman saya. Nama saya Albertus. Albertus Sakso. Sebenarnya kalau dihitung dari berangkat ke Bali tahun 2023, itu saya kenal Hakso itu baru 1 tahun, 2 tahun, tidak ada setahun ya? Ya setahun lah. Setahun ya, tahun 2022 saya baru ketemu Hakso. Ya setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Kan 2021 kan. 2021 aku pulang dari Jakarta, dikenalin Hakso, terus sering kumpul. Ya hampir 2 tahun. Sering kumpul, terus tiba-tiba ada gagasan ide, karena satu ya, aku juga orang yang suka traveling naik motor. Hakso pun juga punya pengalaman traveling naik motor kan. Itu terus di kumpulan itu kita punya gagasan gimana kalau kita pergi touring, jalan-jalan. Rencana dibuat di tahun 2022 sesudah pulang dari Waduk Sermo itu di bulan Agustus kalau tidak salah, kita punya rencana itu mau berangkat Desember, karena ada 1-2 hal yang tidak memungkinkan, jadinya mundur sampai ke bulan Januari. Mana udah berantakan belum ya? Ya masih 1/8 perjalanan. Jauh ini seru? Ya cukup seru lah. Mungkin habis ini kita ke next perjalanan. I'm a whole new crook, baking up that fire. I'm a whole new cook. Get your whole shit took. Itu aja rencana orang 3. Ya. Pertamanya harusnya orang 3. Bertiga. Jadi saya, Hakso, sama Mas Rian. Ya. Itu, tapi karena ada 1-2 hal yang tidak memungkinkan, jadinya berangkat saya sama Hakso. Gara-gara awal bertiga terus Mas Rian nggak jadi, sempat ada keraguan nih, mau berangkat apa enggak nih. Iya sih. Iya. Aku inget lagi itu, ke flashback lagi itu. Terus saya memantapkan berangkat. Aku wis kadung isin. Kondo kanca-kancaku aku meneng Bali. Wis dandan motor. Hei, tulung. Kalau refer dari ingatan saya tadi Mas Hakso ini kan punya workshop ya. Betul. Mas Hakso ini punya workshop sablon. Itu siang-siang itu Mas Rian itu ngajak ketemuan di workshop, terus dia bilang, saya nggak bisa ikut, nggak bisa join. Wah, itu ya. langsung hancur. Jelas itu kayak pukulan sih, karena melunturkan semangat. Apa ya, kayak sedikit kecewa. Tapi Betul. ya kita berdua tuh saling memantapkan. Di satu sisi ya seperti yang Hakso tadi sudah bilang, sudah terlanjur beli spare part, motor sudah terlanjur di custom, sudah dipersiapkan untuk pergi jauh lah. Masa nggak jadi gitu kan, sia-sia. Mulai perjalanan tuh pagi dari Semarang sampai kita lewat rutenya itu, kalau menurut versi saya ya, itu lewat jalur tengah. Kita ngelewati Semarang, Salatiga, Sragen, terus Ngawi, Mojokerto, Madiun. iya, Madiun, Ngawi. Ngawi, Madiun kali. Iya. Ngawi, Madiun, Mojokerto, terus Probolinggo ya. Probolinggo, Nganjuk, habis Nganjuk itu Situbondo, Banyuwangi. Nah, itu perjalanan memang saya bagi jadi 2 hari, karena itu perjalanan cukup jauh. Kita juga belum pernah touring sejauh itu. Budget yang dialokasikan berapa Mas Hakso? 2,5. 2,5 ya? 2.500.000. 2.500.000. Kalau dari aku sih sempat aku bikin oret-oretan itu budgetku 2,1. Dan pas-pas aja sih. Iya. Pas-pas aja. Kita perjalanan dari Semarang sampai Salatiga fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine aja, itu pagi.
cuaca juga cerah, nggak hujan, Udara masih enak. udara masih enak. Dari Salatiga itu mulai masuk Sragen, itu di situ mulai kerasa apa ya, perbedaan antara kota sama desa. Karena kita pertama kali masuk desa itu lewat Sragen, itu pemandangan udah mulai bagus. Kanan kiri itu udah sawah, ada gunung yang aku nggak tahu namanya gunungnya apa. Aku tanya malah disesatkan sama Mas Akso. Itu sampai kita ke Ngawi, ini nggak bisa dibohongi juga sih Mas Akso. Jalannya beda ya Mas Akso ya, Jalannya antara beda. Jawa Tengah sama Jawa Timur ya Mas. Betul. Jawa Timur itu jalannya, jalur aspalnya itu lebar, mulus aspalnya. Ya, yang kayak yang viral di IG itu Ya, bener itu. Itu bener itu nggak salah itu. Nggak salah itu, bener. Pas perbatasan. Beda banget. Kita sampai Ngawi itu sekitar jam 12 siang kalau nggak salah Mas Akso ya. Kita sempet lewat Ngawi sampai ke Madiun itu kita makan Pecel. siang pecel itu kan jam 1 atau jam 12 siang itu waktu itu. Kayaknya Ingat nggak? jam 1. Jam 1 ya. Jam 12 kita masih istirahat di Alfamart. Alfamart bener. Masih kepanasan itu. Panasan tuh kita. Itu mantap ya Mas Akso makan pecel ya Mas Akso. Iya, murah. Murah. Porsinya Ternyata Portugal. beli pecel di slogan kotanya itu bener-bener murah. Porsinya Portugal beneran. Porsi tukang gali beneran. Itu makan itu nggak ada 15.000 Mas Akso ya. Ya, Udah sama minum. udah sama minum. Itu makan udah sama minum, nggak ada 15.000. Kita lanjut lagi perjalanan mau ke Mojokerto. Sempat hujan. Di Nganjuk, Di Nganjuk itu sempat hujan. depan Polres. Perbatasan ya. Iya, Perbatasan tuh bis masuk. Habis dari perbatasan tuh masuk sebentar tuh hujan deras banget. Sampai harus berhenti, siap-siap ngeluarin jas hujan. Kok dirasa-rasa terlalu lama kalau kita nunggu hujan, ya, ya kan? Terlalu lama nunggu hujan, akhirnya ya udah pakai jas hujan, pakai jas hujan. lanjut perjalanan. No matter what you do, run it. I never front it. I got my whole cool life on it. Man, listen. Remember to. Itu sebenarnya kita juga dikabari ada satu teman kita yang berangkat dari Semarang juga naik Vespa ya. Ya, Mas Iqbal. Mas Iqbal itu berangkat di hari yang sama tapi jam 3 pagi. 3 pagi, jam 3 subuh itu dia sudah mulai berangkat. Cuman rute destinasinya dia berbeda sama kita. Kalau kita kan langsung ke Bali, dia stay dulu di Malang. Beberapa hari lah. Saya kurang tahu. Itu kita sempat kontak-kontakan sama Mas Iqbal, cuman ternyata itu Mas Iqbal bilang dia mau ke Malang dulu. Akhirnya kita tetap lanjut ke Bali. Kita habis hujan-hujanan itu sempat nyasar pasar juga Mas Akso ya. Iya. Disasarin Google Map masuk pasar. Gara-gara ya belum pernah ke arah Bali. Namanya Ngandelinnya cuman Google Map. Di sesudah Madiun kalau nggak salah atau sebelum Madiun itu ada alas Mantingan. Di alas Mantingan itu ya namanya alas ya. Itu kan jalannya pasti jarang dirambah orang, jarang ada perbaikan segala macam, jalannya kurang baik. Saya tuh naruh handphone yang saya bawa ini saya taruh di holder di motor. Karena mungkin kurang waspada atau kurang pengalaman juga. Jalan itu kan getar ya. Holder saya itu bautnya itu longgar sendiri karena vibrasi. Handphone saya jatuh di tengah jalan dan saya tidak sadar kalau handphone saya jatuh. Yang sadar itu Mas Akso. Saya sempat sadar. Ano sing tipu Akso? Apa kuwi? Hah? Ano sing tipu Akso? HP ku, Des. HP ku. Tipu ning ndi, Des? Casingnya ketemu so, tapi HP-nya nggak ketemu.
Halo, So. So, iki HP ku iki jek konek iki. Suwun Mas. Iya. Sak ora. Ora sih Mas, licet. Licet, alhamdulillah. Bawa kenang setir ya? Mas. Ojo kulino aku pernah ya. Wes ketemu So. Kan iki raba kok bahaya. Ketemu. Mas, suwun nggih. Oke, oke. From India, Ari. They got spies and cameras and trailers. You seen them setting up though, we on camera surveillance. On to me, I'm on to you. It's no mystery. Saya pikir itu apa? Ternyata handphonenya Ko Kevin. Itu jatuh handphonenya. Untungnya handphonenya nggak pecah sih. Ya pecah belakangnya. Cuman layar depannya nggak pecah. Itu langsung jadi pengalaman buat kita juga. Kalau pakai holder di jalan itu, tolong sering-sering dicek. Ya, betul. Tolong sering-sering dicek. Sekali-sekali ngelirik lah ke Ya, stang. atau dipegang gitulah, dia masih kenceng atau enggak. Cek bautnya. Karena ya gimana, handphone itu kan sumber informasinya kita ya. Kalau misalnya itu sampai hilang atau sampai rusak, apalagi kita perjalanan jauh, kan berbahaya juga. Sudah dari Alas Mantingan itu, kita lanjut lagi sempat sore. Sampai sore itu kita, Mas Akso ini mulai capek. Dia pengen ngopi. Karena kehujanan kan kita di Mojokerto itu. Karena kehujanan, Mas Akso pengen ngopi, nyari apa ya, angkringan tuh hampir nggak ada ya Mas Akso. Nggak ada. Malah dapatnya rumah makan, tapi sekaligus sempat ngopi sih. Ya udah, kita berhenti aja di situ. Kita berhenti ngopi di situ. Sebelumnya kan kita di Mojokerto tuh. Mojokerto kan hujan, terus badai. Lanjut gak nih? Yang kan, di lingkar luar Mojokerto itu yang anginnya kenceng banget tuh Mas Akso. Ya, itu jalur truk itu loh. Jalur truk itu. Kan ngeri itu. Lanjut gak nih? Udah pakai jas hujan, udah basah sepatuku. Ya udahlah, lanjut aja. Sampai akhirnya agak terangan dikit kita berhenti di pom bensin lah. Jam 4 jam setengah 5. Berhenti di situ sebentar. Ganti kaos kaki ya? Saya ingat juga ganti kaos kaki, ganti sandal, ganti sepatu. Aku ganti kaos kaki nih. Ganti kaos kaki. Enggak ganti kaos kaki, cuman copot kaos kaki terus berangkat lagi pakai sepatu yang basah tanpa kaos kaki. Sampai di rumah makan. Sampai di rumah makan Mas Akso sampai minder enggak mau masuk karena sepatunya basah. Iya. Komen cari yang kalau bisa ya nggak lesehan lah. Sama yang dekat sama jalan biar nggak, kalau jalan nggak basahi. Ya betul. Black boots, red cup, brown liquor, no suds. Kita habis makan di resto itu lanjut lagi perjalanan Cari hotel. Karena kan kita udah capek tuh. Itu udah kita makan sampai habis maghrib jam 7-an. Jam 7-an kita berangkat lagi, dapat hotelnya cuman di Probolinggo. Yang lumayan lah. Bromoview namanya ya. Ya, hotel Bromoview. Ini sebenarnya perjalanan ini nggak kita planning dari awal ya. Mungkin karena kurang planning juga. Jadi hotel itu kita cari on the spot. Kalau kita lagi berhenti istirahat gitu sambil buka-buka handphone cari penginapan. Kebetulan dapat si Bromoview itu harganya berapa ya Mas Akso? Saya ingatku itu 220 atau berapa? 200 lah. Udah sama sarapan. Dapat sarapan, ya dapat sarapan. Nah ini yang seru. Setengah 9 jam 9 lah kita baru sampai hotel. Baru sampai hotel jam 9. Saya coba check-in bisa, istirahat, mandi, hotel 200 dapat air panas Mas Akso ya? Air panas, Air panas, kasurnya pisah. Double bed, dapat sarapan. Yang seru paginya, kita sarankan dapat sarapan di situ. Kita sarapan tuh, sambil lihat berita tuh. Ternyata waktu kita lihat Mojokerto itu hujan badai itu, hujan badainya itu bukan karena hujan badai biasa. Ternyata itu ada puting beliung. Untung aja kita nggak kelewatan puting beliungnya itu.
Jadi di berita itu santer banyak bilang katanya rumah-rumah atapnya terbuat. Ya, parah tuh. Itu parah sih. Terus habis sarapan mulai packing gitu. Mulai packing kita. Packing, barang-barang naikin ke motor semua. Aku sudah siap tuh. Nah, aku mulai manasin motor nih. Hari kedua Mas Akso gimana? Ya, cukup seru. Semalam Habis- nginepnya gimana? Ya, tempatnya nyaman, cuman kurang bisa tidur ya. Mungkin nggak tahu. Ada gangguan goib kali ya? Ya, itulah. Semoga aman ya. Siap. Semoga sampai tujuan dan selamat. Tahu-tahu Trouble. sial. Jam berapa? Jam 7 ya Mas Akso ya? Setengah 8 udah. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Ya setengah 8, jam 8 lah. Kita tuh kayaknya start dari 9. hotel jam 9. Jam 9. Karbunya Sebenarnya sepele ya Mas Akso. sebenarnya sepele sih. Cuman kurang pengalaman aja di perbengkelan. Iya. Didikte dari telepon. Trouble-nya ini, benerin sendiri. Udah. Akhirnya udah bisa jalan lagi. Waktu itu tuh trouble-nya tuh pelampungnya karburator nggak mau turun. Nggak mau turun, jadinya Bensinnya suplai bensinnya tuh bocor bocor terus. Jadi keran bensin diturunin, motor di starter digas tuh bensinnya ngucur dari karburator. Ya lumayan lah, seliter. Sempet panik ya Mas Akso. Sempat panik tuh. Sempet panik. Waduh, nggak sampai Bali Nggak nih. sampai Bali nih. Perjalanan dimulai jam 9. Panas ya Mas Akso. Panas, Jawa Panas ya? Timur panas. Panas ya. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. But a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display. Dan Sampai habis Probolinggo tuh mana sih? Situbondo. itu Bondo mau ke Python. Mau ke Python. Sebelum Kita Python perjalanan tuh. ke Python. Belum ke Python ya itu ya? Mm-mm. Panasnya minta ampun. Itu padahal masih jam 10 jam 11 itu. Iya. Panas gila. Kita berhenti di pinggiran Python Pinggiran dulu Python. karena banyak debu. Itu kebetulan ya jalurnya itu kan pertemuan antara di Mojokerto itu pertemuan antar jalur utara sama jalur tengah dan jalur selatan. Dan untuk menuju ke Banyuwangi itu hanya satu jalur. Lewat jalur utara ya Situbondo itu. Jadinya volume kendaraan di situ lumayan crowded, rame. Truk pun juga lewat situ. Truknya gede-gede. Dan jalannya cuman itu, jalannya sudah lumayan agak rusak sih pada saat itu. Jadi debunya, wah parah. Sempat berhenti. Ya sebatang dua batang lah. Foto-foto. Foto-foto, terus lanjut lagi. Sampai Pasir Putih? Belum. Kita ke Indomaret. Istirahat Indomaret dulu tuh. jam 12 siang. Ya, kok Kevin udah merasa kayak di neraka itu. Panas sekali. Ini yang aneh tuh ini. Ini unik nih. Itu kan keadaan panas ya itu ya. Nalarnya kan kalau orang normal belinya es gitu ya, minum es gitu. Saya tuh sudah beli es waktu itu, beli aqua, terus makan es krim. Ini yang unik nih Mas Akso nih dalam Indomaret ya ketok-ketok. Terus saya bingung kenapa gitu. Mau Indomie nggak mau pop mie nggak? Gila ini. Saya nggak habis pikir panas-panas masih makan pop Wah, itu mie. harus diisi tuh perut tuh. Lapar. Untung ada pop mie. Habis dari Indomaret tuh kita lanjut lagi Pasir Putih ya. Pasir Pasir Putih. Putih. Pasir Putih itu mana ya? Yang pinggirnya pantai Mas Akso. Berarti itu masuk Situbondo ya? Sudah itu Bondo. Itu Pasir Wah. Putih dulu sebentar, yang ada pantai-pantai dikit itu, habis itu baru Baluran. Keren tuh. Jalur kiri pantai, jalur kanan gunung ya? Kayak gunung ya, kayak bukit. This perfect weather, we'll find a place together in the water. Gimana Mas Akso? Sudah sampai pantai ini tapi nggak tahu pantai apa itu. Namanya apa ya? Gak tahu. Hampir ke Banyuwangi lah. Ya
Ya ini hampir ke Banyuwangi. Itu Bondo ya. Itu Bondo. View-nya sebelah kiri laut semua. Tuh ada kera tuh. Ada apa? Ada kera. Oh, udah kelihatan. Nanti kayaknya di Baluran banyak yang kera. Masa? Oh, mantap. Banyak saudara-saudaramu lah. Ya? Banyak saudara-saudaramu. Oh iya betul. Jadi itu sudah Python itu, sudah Python. Dan memang kalau saya rasa jalur Python itu dibilang jalur yang ngeri ya, ngeri sih karena kalau malam saya kira itu di situ minim penerangan ya Mas. Minim penerangan. Minim penerangan dan jalannya itu berliku, nanjak juga, naik turun. Lawannya itu bis, terus truk. Bis gede-gede truk. Ngangkutnya tuh LPG kayak gitu-gitu kan ngeri kan. Dan jalurnya nggak terlalu besar, cukuplah untuk 2 mobil. Taman Nasional Baluran kita. Wah, kalau udah masuk Baluran tuh kayak udah mau sampai Bali. Ternyata Padahal jauh. ternyata belum ya. Belum, Ternyata jauh belum. banget. Tapi seru ya Baluran. Tapi ya? asik. Asik ya. Baluran Racing Trail. Baluran BRT ya. BRT. Itu wah, jalurnya gede, sepi, mantap. Itu tuh hutan nasional, Taman Nasional taman ya. nasional ya. Kanan kirinya hutan dan jalannya aspalnya jebol, asli. Istimewa. Istimewa. Lubangnya satu loh, enggak nemu saya di Baluran. Ya, makanya lah. Itu perbedaan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mantap, kalau Baluran tuh mantap. Mantap. Itu berani speeding di situ Mas Akbar. Iya, betul. Karena ya melihat kondisi juga sepi kan di situ dan memungkinkan untuk speeding ya. Nggak apa-apa lah, Memungkinkan. tipis-tipis Karena ya. sebelumnya kita kan lewat kota, terus mau ngebut nggak bisa, macet. Ini sebenarnya kan juga ngejar waktu ya Mas Akso ya. Iya, Ngejar mau waktu ngejar ya. kapal kan Mau ngejar sebenarnya. kapal. Terus Biar kita sampai Bali itu nggak kesorean. sampai habis dari Baluran itu kita sebelum ke mana? Apa tuh? Oh. Pelabuhan. Itu kan sempat lihat yang ada patung penari itu. Oh ya. Yang ada lautnya itu loh. Sudah sampai Banyuwangi tuh kita. Tapi saya lupa itu namanya apa tuh, tapi bagus itu. Bagus itu. Bagus itu. Keren. Keren banget. Lautnya Udah ketemu laut dekat pelabuhan apa namanya? Ketapang. Ketapang. Rasanya capeknya hilang. Capeknya hilang. Vibes-nya berbeda. Beneran. Vibes-nya berbeda. Yang dari tadi itu panas. Kok nggak sampai-sampai? Kok nggak sampai. Di Terus- perjalanan mau ngomongnya males. Sampai sana berhenti. Lihat laut. Lautnya biru. Biru bagus semua. Top. Nah, Asli. di situ saya hina-hina teman saya tuh yang nggak berangkat. Saya hina bisa-bisan. Masternya roasting nih. Mas Akso ini. Kalau ngerosting teman, aduh, ampun lah saya. Jadi buat yang nggak berangkat, tolong jangan sakit hati ya Mas Jangan Akbar. sakit hati. Karena dia mau berangkat sendiri itu. Nggak tahu kapan tuh. Naik ninja itu. Oh iya, Mau habis bensin berapa coba? bensin oli sampingnya. Tapi ya touring lah. Ya, nanti ada kesempatan lain lah ya. Bensin tuh Nomor sekian. nomor sekian lah. Habis dari pantai, kok pantai? Bukan pantai sih itu. Bukan. Kayak Pinggir laut lah. Pinggir laut lah. Itu kita ada perjalanan lagi kalau nggak salah cuman beberapa menit sampai ke pelabuhan. Ya 5 menit, 10 menit 5 menit, lah. 10 menit itu udah deket banget sama pelabuhan Ketapang. Sampai pelabuhan Ketapang. Dan ternyata pelabuhan Ketapang itu pembelian tiketnya tidak bisa pembelian tiket di tempat. Secara offline nggak bisa, Secara harus offline nggak online. bisa, harus online. Harga tiketnya itu kalau nggak salah 30.000 per orang Dan berikut motornya. motornya. Saya sebenarnya agak amazed sih sama itu sih. Saya kira itu 30.000 itu cuman motornya atau Motornya. orangnya ya. Dan harus bayar lagi, ternyata enggak. Ternyata memang penyeberangannya Ternyata memang murah. penerbangannya memang murah dan sebenarnya itu jam
penyeberangannya itu Jam juga 2. banyak sebenarnya. Banyak. Nggak yang cuman jam segini sampai jam segini. Ternyata banyak. Itu Kita dapat jam 2 ya? Jam 2 apa jam 3 ya? jam 3, Mas. Jam 3, tapi Jam 3. kita sudah disuruh masuk. Setelah kita beli tiket, Langsung disuruh pakai naik. online tuh aplikasi Verizi. Verizi, bener. Namanya Verizi. Verizi itu dari Jadi kapal nanti feri. kalau teman-teman ada yang mau touring, download dulu lah. Download dulu. Gampang kok, nggak ribet. Nggak ribet. Harusnya jadwal naik kapalnya jam 3. Enggak, setengah 4 harusnya. Saya ingatku setengah 4 kita naik malah yang jam 3 ya. Enggak lah. Jam 2 kita naik. Oh, jam 2 kita naik ya? Kita naik. Jam 2 kita naik. Iya, benar. Jam 2 itu kita naik. Jam 2 kita naik. Kita udah disuruh langsung naik tuh. Padahal tiket jam 3. Langsung suruh boarding. Itu pengalaman pertama naik kapal feri biasanya saya. Iya. Saya pertama kali naik kapal ya ke Bali itu. Enggak ding. Ya kapal feri. Iya. Kalau dulu ke Karimun kan naik kapal cepat. Kapal cepat. Ini naik kapal bareng sama motornya lagi. Iya, jarang tuh. Baru pertama kali. Untuk kesannya di atas kapal gimana Mas Akso? Menurut Mas Akso dengan harga tiket 30.000? Ya, sesuai lah. Sesuai ya? Kamar mandinya pesing. Nggak bisa berharap lebih ya Mas Nggak Akso? bisa berharap Yang penting lebih lah. sampai. Yang penting sampai karena kan nyebrang ke Tapang Gilimanuk kan sebenarnya cuman 15 menit. Ya? Yang lama itu parkirnya kapal. Nunggu parkir kapal. Nunggu pemberangkatan, nunggu parkir kapalnya sampai ke pelabuhan seberang. Halo guys, sekarang udah di kapal guys. Nih. Mohon merokok di area ini. Dilarang merokok di area ini. Sebat dulu. In my field, way up in the clouds somewhere now, don't know what's real. Habis turun dari kapal kan kita sampai ke Bali ya. Kita sampai ke pelabuhan Gilimanuk itu. Sampai pelabuhan Gilimanuk, ditanya-tanyain dulu kelengkapan SIM dan STNK. Ya. SIM dan STNK. Ada petugas kepolisian setempat nanyain juga keperluannya ke Bali itu untuk apa. Standar lah. Kalau kalian lengkap juga ya pasti aman-aman aja. Nah ini yang lucu tuh ini. Sampai di Bali itu kita nggak sadar kalau Pulau Jawa sama Pulau Bali itu ada perbedaan waktu. Udah beda waktu. Sudah beda waktu. Akhirnya sampai Bali Mas Akso. Baru pertama ya? Betul, first time ke Bali dan first time ke Bali naik motor. Oke, siap. Rian belum pernah. Lu. Besok Kapan? nggak tahu. In my field, way up in the clouds somewhere now, don't know what's real. Kami ngiranya kan dari pelabuhan Ketapang sampai ke Gilimanuk itu jam 2 sampai jam 3. Jam 3. Ya. Ternyata kan ditambahin waktu Indonesia Tengah kan ditambah 1 Iya. jam. Itu kita nggak sadar kalau kita touchdown di Bali itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi untuk timeline yang sebenarnya kita itu touchdown di Bali itu jam 4 sore. Ya. Tapi di jam tangan kita itu masih jam 3 karena ini Jam waktu 3. Pulau Jawa. Ya kita lihat ya Mas Akso ya. Iya, betul. Kita euforia. Euforia. Sempat berhenti roasting teman dulu. Roasting Sudah teman. sampai Bali. Berdoa dulu kita. Berdoa Sempat dulu. Berdoa pas nginjek Bali. Tempat Itu- baru, tempat ya menurut kami vibes-nya agak beda, agak lebih sakral lah. Ya. Beda karena Jawa kan kita biasa di Jawa. Ini seperti pulau kayak lain. di rumah orang lain ya. Iya. Itu dari pelabuhan Gilimanuk kita nyusuri Bali sampai ke apa itu taman
Nasional Bali Barat. Betul, Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional Sampai Bali Barat. kita itu berhenti di Nagaran? Nagara. Nagara atau Negaran lah, saya lupa itu. Pokoknya namanya itulah. Capek. Capek. Mau cari makan nggak ketemu-ketemu, Mau cari makan akhirnya nggak ke ketemu. Indomaret dulu. Wah, ada sate tuh. Makan sate aja lah. Berdua. Ya, satenya lumayan lah ya. Ya lumayan. Tapi harganya Ya, lumayan harganya maksudnya. Sate ayam coy. sebenarnya yang salah tuh bukan satenya Mas Ekso. Jeruannya. Enggak, apa itu? Sop apa itu? Sop gulai. Ya, gulainya. Yang salah itu dari kita tuh gini. Kita tuh makan disuguhi sate kan Ya. sama nasi, tapi ada kondimen satu lagi itu sop gulai waktu itu. Gulainya itu. Dan gulainya kan kebetulan isinya jeruan dan saya nggak makan jeruan ya. Babat. Mungkin kalau Mas Akso gulainya dimakan cuma satu, harganya mungkin nggak semahal itu ya. Iya. Tapi saya bilang waktu itu, aduh saya nggak makan jeruan nih. Ya sini tak sikat, disikat sama Mas Akso. Itu kita habis berapa Mas Akso? Kalau aku 45.000 kali ya. 45.000 ya, aku mungkin sama kali 30.000 kali ya aku ya. Iya. 30.000. Nasiku kan 2 apa 1 ya nasiku? Satu Ding. kan makannya gulainya 2 kamu. Gulainya 2, nasinya 1. Saya tuh mulai buka-buka handphone kan. Cari penginapan. Cari penginapan. Lihat di pojok sini jam. Kok udah jam 6 ya Mas Akso? Jam 6. Panik Jam tuh. 6, panik gitu. Panik, Kita belum dapat penginapan. belum dapat penginapan, posisi Udah masih jam makan. 6. Destinasi kita itu rencana Denpasar. nginep di Denpasar. Pasar. Ternyata Denpasar penuh semua. Ada satu tuh, kita cari di aplikasi. Dapat satu tuh. Kita kebetulan pakai aplikasi di handphone saya. Yang nyari saya, yang nemu saya waktu itu. Cuman kuponnya itu Lebih murah punya lebih murah punya Akso. Karena aku awal download. Agoda. Pengguna baru. Pengguna baru. Kupon pengguna baru. Dapat diskon 40%. 40%, bener, 40%. Dari harga 300 per malam. Jadi cuman 120 120-an lah. itu lebih dari 40 kalau nggak salah. 40-60% lah itu. Itu sempat ragu saya pertamanya. Terus kita cek-cek nih. Tuh kok ada kolam renangnya. Kok ada AC-nya? Ada AC, double bed, air panas. Wah, cocok nih. Cocok. TV juga ada. Dengan harga segitu 120.000. Langsung booking. Mas. Akhirnya kita memutusin untuk 5 hari ya. 5 hari. 5 hari di hotel itu. Kita 5 malam langsung booking di situ. Hotel Oyo sih. Saya lupa namanya. Catur Adiputra. Catur Hotel Catur Adiputra Denpasar. Itu kalau teman-teman mau ke touring ke Denpasar, saya rekomen sih itu sih. Rekomen. Rekomen Cocok itu, sih. Cocok sih. Tapi ya jangan berharap terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Karena harganya juga segitu ya. Ya, hotel itu hotel karena efek pandemi sih. Jadi nggak ada. Hotelnya bagus kok. Hotelnya bagus, tempat tidurnya bagus, kamar mandi oke, Bersih. kolam renang juga ada, bersih. Dapat air juga ya? Dapat air, cuman kita nggak dapat pantry-nya, nggak ada. Mereka nggak ada pantry. Nggak dapat sarapan. Ya, tapi Karena harganya efek corona lah. sekarang gini teman-teman, kalau harga 120.000 satu malam dibagi orang dua, berarti kan Berdua. cuma 60.000. 60.000. Itu kalian nggak bisa berharap yang terlalu wah sih. Ya. Tapi untuk 60.000 dapat hotel seperti itu, menurut saya itu wah. Kalau dibandingkan Oke. dengan apa harganya. Daripada hotel yang pertama kita nginep itu, Hotel Bromoview Bromo View hampir sama, hampir sama. kualitasnya hampir sama, Cuman harganya jauh lebih murah. harganya jauh lebih murah. Itu terjadi insiden juga Mas Akso. Ya, pas mau pesan itu. Karena aplikasi baru, akhirnya bayar langsung nih. Berapa ya waktu itu ya? 330 atau berapa? Ya 120, Enggak, 120. 600.000 dong. Kan Oh ya 5 hari ya? 5 hari. Ya 660. 660.000. 660.000. Saya transfer, cuman nggak dapat laporan nih di aplikasi kalau udah ke booking. Akhirnya saya sama Ko Kevin mutusin, dah ke sana aja dulu. Keburu malam ya? Keburu malam. Karena memang dari
dari pelabuhan kita ke Nagara itu 1 jam. Nah, dari Nagara sampai Denpasar itu 2 jam ternyata. Perjalanannya masih 2 jam lagi. Masih harus lewat Tabanan dulu ya. Ya, minim penerangan kalau di situ. Hampir nggak ada penerangan Mas Akbar. Iya. Hampir nggak ada penerangan. Ditambah lampu motor saya agak kunang-kunang ya. Mungkin habis dipukulin sama Mayweather. Kunang-kunang, nggak kelihatan. Jadi posisinya Mas Akso itu hanya ngikutin saya dari belakang. Ngikutin Ko Kevin aja. Kalau Saya ngandelin Ko Kevin. Ada lubang ya ikut nabrak lah gitu ya. Itu hampir jatuh ke jurang tuh. Gara-gara Ko Kevin belok kiri agak kebut. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan. Tapi ngikutin insting aja. Wah, ternyata jurang. Untung nggak terus. Untung nggak. Saran sih kalau mau touring jauh, badan harus Fit, fokus. motor juga harus siap ya. Fokus juga. Apalagi yang mau touring malam tuh penerangan harus nomor 1 itu, karena untuk keselamatan juga kan. Jadi di Tabanan itu kita apa ya? Kebut-kebutan. Naik motor kayak kick and rush ya Mas. Iya betul. Karena satu panik kan itu. Panik. Itu udah penginapan itu belum dapat booking ordernya ya. Belum dapat booking ordernya, kita udah keluar 600.000. Dikejar waktu juga. Kejar waktu. Takutnya itu kalau nggak bisa check in. Ya, aku lupa beli bensin. Lupa beli bensin ya. Dari nyebrang itu. Dari nyebrang ya lupa beli bensin. Mana motornya nggak ada fuel meternya? Nggak ada. Sampai Tabanan kita ketemu Indomaret. Kita ketemu Indomaret. Agak besar di kiri jalan. Mas Akso bilang berhenti dulu, cek dulu. Berhenti dulu. Punya feeling kok kayaknya. Jadi di jalan tuh sempat mikir harusnya ada nih laporan di email. Aku cek HP ternyata bener. Ada ternyata dapat email. Ada PDF-nya. Ternyata tuh booking ordernya udah di email. Memang nggak di aplikasinya, nggak ada di aplikasinya. Tapi lewat email. Akhirnya agak setengah apa ya? Lega. Setengah lega ya. Tapi ya masih was-was dikit ya. Masih was-was sih. Masih was-was. Bisa nggak sih ini? Akhirnya kita jalan lagi nih. Yuk jalan, tapi agak lega sedikit lah. Itu kita ngurangin kecepatan. Ya, itu udah mulai nggak kebut-kebutan. Nggak kebut-kebutan sampai kita ke kota ya. Ke kota sempat nyasar ya. Sempat nyasar. Sampai ketemu kota, akhirnya wah ketemu pom bensin gede, beli bensin dulu, 1 rokokan, sudah batang, terus kita jalan lagi, akhirnya ya sampai Denpasar. Sampai ketemu hotel itu. Sampai ketemu hotel Satu Radiputra. Bisa check in, ya kan? Wah itu udah lega banget. Lega, beneran lega. Dan capeknya langsung hilang. Ekspektasinya untuk hotel untuk 1 person seharga 60.000 itu kan tidak mungkin tinggi-tinggi ya Mas. Iya. Tapi dengan yang dikasih dari pihak hotelnya seperti itu, ya oke lah buat saya lah. Itu di situ bener-bener rasanya bisa mandi. Air hangat. Ini pertama tidak percaya kalau itu air hangat. Yeah. Saya mandi duluan, saya bilang, air hangat Wah, top. Itu malamnya. Oh iya, yang saya suka dari hotel itu apa? Parkir motornya deket banget dengan kamar. Oh benar. Jadi kita aman. Satu aman. Kedua kita waktu ambil barang-barang kita itu nggak terlalu jauh. Kan barangnya besar-besar, berat-berat tuh ya. Jadi kalau mau lukir-lukir barang itu cepat. Itu di hotel tuh cuman sebentar kita, cuman setengah jam. Mandi, makan, sempat ngerokok. Terus malam-malam tuh lapar. Kita jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan. Itu jalan-jalan, enggak naik motor, bener-bener jalan kaki sampai ke pasar apa? Enggak tahu itu pasar Badung atau pasar apa ya? Iya. Pokoknya dekat-dekatin pasar itu ada yang aneh ya, ya? Ada yang aneh ya? Di situ di pasar kita kan bingung nih mau makan apa ya. Namanya pasar kan makanannya banyak ya. Sana ada KFC tapi udah tutup. Kelas Bali KFC-nya kok tutup. Dan lucu juga sampai ke Bali makannya KFC di Semarang juga ada. Ya kan?
Akhirnya ada gerobak bakso ya, So? Ya itu di pasar. Di pasar, benar-benar di pasar, di tengah pasar ada gerobak bakso. Yang aneh tuh di sini, bakso ayam sama bakso sapi lebih mahal bakso ayam itu ya. Iya. Di sana sapi murah. Di sana sapi murah. Babi yang mahal. Itu kita habis makan 15.000 15.000 tuh udah sama minum. Udah sama minum ya? Oh, 15.000 Baksonya sama minum 10.000. bakso sapi. Satu mangkok. Itu Memang bener-bener murah. murah sih, luar biasa sih. Oh iya, kenapa kita booking di Denpasar 5 hari? Karena kita nggak mau ribet sih. Harus pindah-pindah hotel, packing lagi, angkot lagi, pindah hotel. Itu karena teman kita Rian tuh nggak jadi ikut. Akhirnya kan kita stay-nya di satu hotel itu aja. Karena kita memang mau muternya itu di Bali Selatan. Bali Selatan Bali ya. Selatan. Bali Selatan aja dulu lah. Karena kalau Bali Utara Semua Bali itu kayaknya nggak cukup ya. nggak cukup waktunya. Habis di jalan. Bali Selatan ke Bali Utara itu 6 jam kok. Pagi itu lapar sih. Belum tahu nih mau destinasi kemana, tapi udah lapar. Lapar dan kebetulan hotel juga nggak nyiapin sarapan dan nggak ada pantry-nya, jadi benar-benar nggak ada yang masak di situ. Mau jalan keluar juga nggak tahu. nggak tahu mau sarapan di mana. Nggak tahu mau sarapan di mana. Itu kebetulan karena bingung ya, nyari-nyari lah di ojek online kan. Aku bilang ke Akso. Itu cari di ojek online karena kita capek sih ya. Bis malam barusan sampai, ya udahlah online aja. Makanya. Yang ringkas-ringkas saja lah. Iya. Itu habis makan, kita langsung start ke Garuda Wisnu Kencana. Ya GWK. Karena niatan saya tuh ke Bali, ya udah mau foto motorku di GWK. Itu destinasi utama ya. Iya. Biar tahu kalau benar-benar sampai Bali. Karena Bali itu kan ikonnya si Garuda Wisnu Kencana. GWK. Mau ke GWK nih bos, senggol dong. Ke Bali naik motor, senggol dong. Snowy mana Snowy? Snowy mana Snowy? Snowy ngambek. Apa beli? Ngerokok. Nah. Nanti malam aja. Ini sekarang kita mau masuk ke GWK dulu. Rian, saya tunggu besok Maret ya. Kita berangkat agak siang ya Mas Abdul. Agak siang. Nah kita kan masih lele ya. Karena memang destinasinya cuman itu aja hari itu. Di situ pulang. Enggak toh. Enggak, kita terus ke mana ya? Ya kita kita ke GWK. Ketemu saudara nih Mas Akso dulu. Ke GWK dulu, habis dari GWK ke tempat adikku nih. Mas Akso punya saudara di sana. Emang janjian kalau habis dia ngekos dan kerja deket GWK. Di GWK tuh agak lama ya Mas Akso ya, bukan muter itu. Muter. Cuman yang naik ke puncaknya GWK, patung GWK itu gedungnya itu enggak kita karena harus bayar lagi 250 lagi. 300 Mas. 300 ya? 300 dan itu kayaknya over budget ya. Enggak lah. Kita manusia yang notabene-nya kecil tuh tapi bisa membuat sebuah struktur yang mudah, gede dan ikonik. GWK itu ternyata tebingnya itu dari karang. Dan berarti dulu itu GWK itu terendam laut. Iya. Logikanya kan begitu ya? Logikanya seperti itu. Karena tebingnya kelihatan kayak di batu Gunung karang. Kidul lah. Kayak Gunung Kidul, bener. Besar ya beli? Besar. Ini
Ini yang buat tempat G20 kemarin ya. Kalau buat tempat sablon gimana beli besarnya beli? Bisa di ke sana, bawahnya Plaza Garuda persis. Itu buat jahit? Buat nyablon. Oh nyablon. Kayaknya di sana jauh. Oh pala bapak kau tuh. Capek gak Mas Akso? Belum. Belum ya? Belum. Sotoy lu. Iki yul. Artinya apa? Kowe ning kene. Oh no. Kita lanjut ke Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Ke Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Roasting teman dulu. Roasting teman dulu. Karena kan Pantai Pandawa itu jalurnya asik ya. Instagramable. Ya, Instagramable, kiri tebing, kanan udah laut. Ya udahlah, kita ke situ foto-foto Dan murah ya, cuma 10.000 ya. take video murah 10.000. Masuk pantai udah jalan-jalan terus kita nongkrong aja di warung Indomie lagi sambil lihat bule berjemur, biasalah ya. Jangan lupa Indomie lagi. Indomie lagi. Itu Mas Akso. Di Pantai Pandawa kita sempat foto kan, yang di tebing itu. Oh iya. Ketemu sama rombongan touring juga ya. Rombongan touring dari Magelang. Plat A. Macam-macam sih. Macam-macam dari Magelang. Dan yang ekstrim, ada yang bawa Revo atau Supra ya Mas Akso ya? Iya. Ya. Bawa Supra, Supra ya, kalau nggak salah Supra itu. Hebat Supra itu. 125. 125. Yang lain pada naik GL, mesin Tiger, tuh naik Supra sendirian temennya. Mantap itu. Lanjut hari kedua. Pagi sarapan nasi kuning lagi. Pagi sarapan nasi kuning lagi. Itu kita bingung tuh waktu itu hari kedua. Mau kemana ya? Sudah terlanjur sampai Bali. Mau kemana lagi bingung. Akhirnya ada satu celetukan. Diving. Snorkeling dulu pertamanya. Oh, snorkeling. Snorkeling dulu yuk. Coba snorkeling, cari-cari di Google. Ada nih, nemu di Tanjung Benua ya. Tanjung Benua. Di Tanjung Benua. Kita lewat tol tuh. Nah, pertamanya Mas Akso bilang, tapi kalau snorkeling kok kurang ya. Oh iya, betul. Snorkeling tuh kayak cuman meraba-raba di atas permukaan kok Gitu-gitu doang. Kayak ipik-ipik doang, ini kurang. Diving sekalian aja yuk. Diving sekalian. Aku bilang, ya tak cariin lah, tapi kita ke Tanjung Benua dulu. Terus kita sempat lewat tol Mandara ya. Tol Mandara. Itu tuh salah satu tol di Indonesia yang boleh dilewati motor. Karena ada jalurnya motor sendiri ya, kurang lebih 2 meter ya lebarnya. 2 meter. Lebih. 3 meter. 3 meter jalur motor 3 meter. Motor saling nyelip itu masih bisa. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.
You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sun. Itu Bayar 6.000 kalau nggak salah ya. PP kita 10.000. PP 10.000, ya 5.000 mungkin. Tapi ya harus Belah pakai laut. e-tol. Iya, itu belah laut, benar-benar Tol di belah atas laut. Tol di atas laut. Bagus, tolnya bagus. Banget. Bagus banget. Cuman ya yang namanya jalan di atas Laut. ya. Gelombangnya itu kerasa sampai aspalnya. Anginnya kenceng ya. Anginnya kenceng. Anginnya Jadi kenceng. hati-hati. Hati-hati. Nggak usah ngebut, nggak usah ngeluarin HP lah. Paling ambil footage sedikit-sedikit aja. Yang Nggak jelas usah, ya, nggak usah. kalian nggak perlu sampai berhenti terus selfie, foto gitu, janganlah. Norak. Norak lah. Itu kasihan yang di belakang naik Kasihan motor yang di juga. belakang. Tuh habis dari Tol Mandara itu kita sampai ke Tanjung Benoa ya. Tanjung Benoa ke apa namanya? Bintang kalau nggak salah ya. Bintang Diving Club kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Namanya Bintang Diving Club. Paling worth it itu. Ya itu paling worth it. Itu sempat tanya-tanya untuk harga snorkeling dan harga diving. Sempat nego-nego juga, negosiasi yang Nego-negonya orang agak gak lama alot. itu. Akhirnya Kita pertama kalau diving itu dikenain harga berapa ya? 1 juta ya per orang ya? 1 juta per orang ya. Wah, kita nggak mau tuh. Nggak mau. Aku sempat bilang, udah snorkeling aja. Wah, tanggung. Hanya kita Terlanjur sampai Bali. nego-nego sama marketingnya. Kena di angka kita nego 500 tuh. Dia nggak mau. Masih belum dapat. 600 deh. Tetap nggak mau. Maunya 800. Akhirnya kita Nego lagi 700. Kalau nggak mau ya udah nggak jadi diving lah. Snorkeling pun nggak jadi. Males lah. Akhirnya dia tanya ke Manajernya ACC ternyata. Ya udah, kita kena diving itu kena harga 700. 1 jam ya? 1 jam 2 spot. 2 spot. Tapi 700 itu menurut saya masih lumayan worth it ya, karena perlengkapan semua dari sana. Makan juga dapat. Dapat makan, dapat minum, dapat pelatihan juga. Ya. Jangan lupa. Itu jadi si Bintang itu punya kolam 5 meter air tawar punya mereka sendiri yang dikhususkan untuk pelatihan sebelum diving. Jadi sebelum kita ke tengah laut, itu kita pelatihan dulu. Ya adalah setengah jam. Kita pelatihan dulu di situ. Saran sih ya, kalau kata marketingnya itu, kalau snorkeling kan dia bilang ya kalau nggak bisa berenang pakai pelampung. Kalau diving dia bilang yang nggak bisa berenang pun juga bisa ikut aman. Tapi kalau mentalnya nggak kuat mending nggak usah. Karena tekanan di dalam laut itu beda sama tekanan di permukaan ya. Permukaan atau air tawar itu beda jauh. Itu untung ada pelatihan awal ya Mas Akso ya. Jadi Kita ambil napasnya gimana, cara gunain alatnya gimana, terus cara kalau misal air tuh masuk ke masker itu ngeluarinnya gimana, dapat lah. Apa? Nyesuaiin adjustment pressure di telinga itu juga diajarin. 1, 2, 3, oke. Rian, kamu nggak ikut, waduh. Rian ke Kodam aja. Nah, ke Kodam aja. Kalau enggak ke Jatidiri sana. Oke. Kita duluan ya Rian. Bye. Ya. Kalau enggak Pulau Seribu aja biar nilam. Pulau Seribu aja Mas Rian ya. Oke. Rian, Eki semuanya berangkat dulu ya. Ini loh fungsinya ngirit makan Indomie. Nih. Tuh, bagus kan? Nanti banyak yang lebih bagus. Iya. Tunggu aja. RCTI oke.
Oke UC. Feelingku udah nggak enak tuh dari kita nunggu kapal menuju tempat Diving. destinasi divingnya. Bener, sampai di tengah kita udah mulai ganti baju, pakai Gear perlengkapan plus oksigennya. Punya kok Kevin lancar-lancar aja. Punyaku aku nyelup duluan ceritanya. Ada yang sobek lah rompinya. Udah ganti rompi terus oksigennya habis. Ganti tabung. Terus kita udah beres. Kita mulai nyelam. Thank you for the sunshine, okay, sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me, you're all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true. I love you. Sampai ke dalam berapa meter ya? 5 menuju 5 ya. Kuping itu rasanya kayak ketusuk jarum. Kalau yang nggak biasa. Ya karena Pasti. kita awam sih ya, lupa adjustment tekanan. Kita asal turun aja, itu kuping sakit banget. Itu ada penyesuaian agak lama saya. Terus sempat ada trouble ya kita di dalam ya. Kok Kevin kupingnya sakit. Aku trouble-nya susah ambil napasnya. Nozzle-nya ini agak trouble-nya. Agak trouble sih. Tapi terus kita dapat pendamping. Dapat pendamping diving. Dibenerin di dalam. Akhirnya kita udah agak mendingan nih. Cara ambil napas gimana, ngeluarin gimana. Terus kita turun, ya ketemu bule-bule lah. Ada yang pakai kayak apa itu? Itu apa ya namanya? Aku juga Sea Walker. Sea Walker tuh jadi kita cuman kayak pakai semacam helm selam. Ada oksigennya gitu. Jadi kepalanya itu nggak basah. Jadi kayak pakai helm gitu. Kita jalan di dasar laut. Ya lihat-lihat ikan. Lihat. Tapi kalau yang diving kan benar-benar waktu semua. Diving agak kurang apa ya namanya? Agak kecewa sedikit sih. Karena ternyata airnya itu keruh. Jadi beda banget waktu aku main ke Karimun. Di sana jernih banget. Keruhnya itu bukan karena sampah ya, tapi karena memang ada kayak partikel-partikel gitu ya Mas. Dan itu kan rute kapal, rute perahu lah, perahu motor itu rutenya situ. Jadi waktu mungkin perahu motor itu pas nyala kan gelembungnya masuk ke bawah. Jadi ya gitulah kurang. Dalam kita kasih makan ikan. Lihat ikan itu kita tuh 1 jam diving 1 jam, cuman setengah jam kita naik dulu untuk istirahat, pindah spot. Yang kedua lagi jalan 15 menitan ya. Ya ini udah pindah spot ya. Yang waktu udah pindah spot, yang nyelam kedua, aku ditarik sama pendampingku. Ternyata oksigenku habis. Nah, bener kan, feelingku nggak enak. Makanya kan sebelum aku nyelam, mukaku kelihatan pucet nih. Nggak ceria sama sekali. Ada keanehan. Ternyata bener, kendala-kendalanya itu di saya. Dari jaketnya bocor, tabung oksigen habis, diganti, terus nyelam kedua ternyata tabungnya habis, oksigennya udah ke tanda merah. Akhirnya mau nggak mau kita
harus naik ke permukaan untuk finish selesai. So far sih masih recommended sih dari saya sih. Tapi kalau kalian mungkin dapat klub penyelaman yang lain yang menurut kalian lebih recommended ya silahkan. Tapi itu rekomend sih. Jadi kamar mandi juga Itu lumayan habis bersih. kita diving. Oh, kita dapat locker itu. Dapat locker. Dapat locker, kamar mandi, sabun, segala macam. Itu dapat makan siang. Kita ya makan siang. Makan siang dulu. Nasi goreng. Pokoknya jam 3 sore kita pulang ya. Jam 3 sore kita pulang. Kita pulang ke hotel. Itu agak lama itu. Ada 2 jaman lah. Capek soalnya, beneran. Capek banget. Diving cuman berapa menit itu gila, itu nguras energi banget itu. Iya. Arus di laut itu kayak lari 10 kilo. Itu yang saya alami. Dan nggak berkeringat. Dan nggak berkeringat karena basah. Itu pulang posisi panas sampai hotel tuh wah rasanya kayak ketemu taman bermain. Itu kita pulang sampai hotel jam 3:30 kalau nggak salah. Itu dikabarin sama Mas Iqbal, teman saya tadi yang berangkat ke Bali naik Vespa itu, nyusul yang dari Malang. Akhirnya dia sampai Bali tuh. Ya, akhirnya sampai Bali. Kita sampai hotel, kita mandi, terus tidur. Ya belum tidur lah. Terus selang berapa jam? Selang berapa jam dia ngabarin. Dia ngabarin kalau udah sampai, udah sampai hotel kan? Udah sampai hotel. Sampai hotel. Wah, ya udah kita lega, teman kita selamat. Selamat sampai tujuan nih, sampai Bali nih aman. Destinasi malamnya itu kita sama si Iqbal itu diajak ke Pretty Poison. Karena itu hari Kamis ya. Bukan. Senin, Selasa. Hari Rabu. Rabu apa Kamis ya? Senin, Selasa kan sampai Bali ke GWK. Rabu ke GWK. Kamis. Oh, Kamis ya. Kamis itu kita main ke Pretty Poison. Nah, itu kita mau berangkat ke Pretty Poison jam 7 dan saya masih ingat mau berangkat ke Pretty Poison itu Mas Yakso masih tidur. Wadadadeng, dadadadadeng, Empress Sativa on the mic and I go repeat up again. Watch out, wadadadeng, dadadadadeng, a J-O-E, I run the place and no we not beg no friend. Catch it, wadadadeng, dadadadadeng, and the lyrics and me speak, me say my must can defend. Boom, wadadadeng, dadadadadeng, them fin know I say me rougher than. Masih harus dibangunin. Capek banget. Pretty Poison itu daerah Canggu. Ternyata kalau mau cari makan yang murah, ya nggak murah sih sebenarnya. Kita mau cari makan itu kok warung udah pada tutup. Jadi kalau memang ke Canggu itu sekalian aja ke dekat pantainya atau tempat tongkrongannya. Paginya nasi kuning lagi Kita sarapan, ngopi. Bertiga kalau ini sekarang. Bertiga. Terus kita berenang ya? Berenang di hotel pagi. Karena memang nggak ada rencana mau kemana-mana. Nyolot. Apa? Goblok. Balapan Melayu ya, ya. Kita pilih direkam. Ayo. Yuk. Kata-kata toh. Tak balapan Melayu sik Yan. Yan, sorry ya, kata aku sih menang. Zero. Oh, mencolot ya. Mencolot. Malamnya ada kejutan Mas Yakso. Apa itu? Saudaramu datang Mas Yakso. Oh iya. Nah, ini ada kabar yang tiba-tiba datang ya. Ternyata tadi kan Mas Yakso cerita kalau dia punya adik yang kerja di Bali kan. Nah, itu kakaknya Yakso itu datang ke Bali, suami istri,
Buat nganterin buat motor. nganterin motor. Nah itu kakaknya Hakso sama kakak iparnya itu kebetulan nginep satu hotel bareng kita. Itu kakaknya Hakso bawa oleh-oleh duren Dia 1 karung. dapat di mana ya? Di Tabanan. Kebetulan waktu itu panen lagi Musim durian. Duriannya kecil-kecil, murah-murah. Kakakku beli sekarung. Beli sekarung. Pulangnya agak tersendat itu bener karena hujan ya. Hujan deras banget. Terus banget. Itu sempat gak pakai jas hujan tapi kok rasanya kok tambah Udah parah. mulai tambah parah. Akhirnya kita berhenti pakai jas hujan. Lanjut lagi. Itu ternyata memang hujannya itu sampai hampir ke Gilimanuk. Bener. Sampai kita makan di Negaran lagi ya masa saya. Iya. Kita makan. Ada itu videonya. Jangan makan di situ. Jangan makan di situ. Mahal. Mahal. Itu luar biasa itu. Mas Hakso makan ayam bakar ya? Ayam bakar, nasi ayam bakar lah. Nasi ayam bakar itu nasi ayam bakar sama jeruk anget. Jeruk anget. Itu 70.000. 70.000. Aku makan rames sama soto 50.000. Jadi aku nambah rokok satu bungkus 100.000. Itu rokoknya yang nggak naik itu cuma rokok. Yang makanannya tuh parah itu. Parah. Gak rekomend itu. Aku lupa namanya apa sih. Ada sih di videonya. Tuh terus kita nyebrang di Gilimanuk itu sama ya jam 2 ya. Berangkatnya kita cepat. Cuman parkirnya di Ketapang itu kapalnya yang lama banget. Lama. Kita malah pulangnya lebih lama dari berangkatnya ya. Iya. Parkirnya lebih lama. Habis itu ya udah ikut rute pulang lagi kita lewat. Rencana kan kita mau beda jalur. Ya lewat selatan. Nggak usah lah. Nggak jadi kan. Karena nggak tahu rutenya juga dan setahu saya kalau lewat Banyuwangi ke selatan itu jalur pegunungan. Dan kalau jalur pegunungan kan lebih nanjak, lebih berkelok-kelok, itu lebih lama. Makan banyak waktu. Itu kita terus kejar pulang dari Ketapang itu Situbondo sampai akhirnya Probolinggo juga. Di Probolinggo itu hujan kabut. Lampunya Mas Hakso mati-mati. Lampuku redup banget. Akhirnya kita mutusin untuk makan dulu nih. Nasi goreng. Cari makan nasi goreng. Akhirnya kita mutusin tuh waktu makan kita mutusin nginep aja lah. Ini enggak bisa dilanjutin. Rencana mau langsung nggak bisa nih. Nggak bisa. Mending kita nginep. Akhirnya masih dikasih berkat sama Tuhan ya. Iya. Kita dapat hotel baru. Benar-benar baru. Itu cuman 150.000 per malam. Tapi semua baru dari kamar, spray, kasur, catnya pun baru ya. Cat baru. Bangunannya baru. Anduknya juga masih baru. Itu berkat sih. Kasurnya benar-benar baru, enak banget. Masih empuk. Sayangnya sih ya waktu yang pemberangkatan pertama kita nggak ke hotel itu ya. Kalau tahu ada itu kita mending ke situ. 150.000 semalam. Itu saya lupa. Itu Oyo juga sih Mas Hakso. Iya. Di situ ada problem juga, Hakso sempat hilang waktu itu. Itu kan gara-gara aku mau buka Google Map karena hujan jadi memang hotelnya itu ada di dalam komplek perumahan. Jadi memang harus hati-hati waktu beloknya. Jadi dia bukan di pinggir jalan besar. Akhirnya kita ketemu lah ya. Aku ketemu hotelnya. Kevin udah sampai duluan, aku ketemu hotelnya. Udahlah kita nginep. Pagi subuh kita langsung check out ya. Jam 5 ya. Jam 5 kita langsung check out. Buat ngejar sampai Semarang. Biar nggak terlalu sore. Biar nggak kecapean juga. Biar nggak kecapean. Akhirnya kita ternyata bener
waktu kita mau berangkat lampuku udah mati nih. Untungnya kita perjalanan pagi ya. Pagi. Jadi nggak perlu pakai lampu tuh udah terang. Itu perjalanan pulang hujan reda ya Mas Anso ya? Iya, hujan reda. Cuman waktu kita habis nginep itu terang terus sampai kemana ya? Sragen ya. Sragen sempat hujan. Kita masang jas hujan lagi. Iya lumayan lama lah. Ya pokoknya ngabisin jalan sawah itu. Iya. Sampai selesai jalan sawah mau masuk ke Salatiga itu udah mulai nggak hujan. Salatiga kita lepas jas hujan. Itu sampai di Salatiga itu perasaannya langsung berbeda. Langsung homey banget. Langsung kayak perasa di rumah. Rasanya kayak, wah bentar lagi udah Semarang. Padahal masih lama. Masih lama lah ya, sejam lah. Tapi karena udah tahu rutenya Google Map masukin langsung jaket. Jas hujan lepas, akhirnya kita ya jalanan pulang. Sampai Semarang jam berapa Mas? Sekitar jam 3 sore. 3-an lah. Sore ya. Jam 3 sore. Ya, pas seminggu persis kita berangkat Senin pulang Senin. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih ya. Gak ada yang lebih, berkat lah. Ketemu keluarga lagi, ketemu anak-anak. Dapat pengalaman baru. Ya seru lah kapan-kapan. Ya. Ya rencana tahun depan kita ke Lombok. Kalau jadi ya. Karena kan sangunya lumayan kalau ke Lombok. Oh ya. Budgetingku tuh 2,5 juta ya. Tapi aku keluarnya 10 juta. Karena biasa pajak istri kalau suami touring, pajak istri saya nih maksudnya. Waktu aku mau touring atau naik gunung atau trabas, ditanyain, sangu uang berapa? Aku jawab paling 2,5. Ya udah, aku 2,5, anakku, si kakak, si Nicole itu 2,5, si Jason, anak paling kecil juga 2,5. Jadi aku bawa 2,5. Aku ninggalin rumah 7,5. Adil rata ya. Ya, itu buat para suami yang nggak tahu trik gimana mau touring. Triknya gitu aja. Biar nggak rewel. Mending ngumpulin uang dulu. Sangu berapa? Orang rumah ditinggalin yang sama. Per kepala. Biar nggak ada iri hati ya. Nggak ada iri hati. Waktu kita touring seneng-seneng, jadi anak istri bisa seneng-seneng main ke kafe atau mau main ke mall, terserah. Yang penting semua senang. Itu bagi saya fair play sih. Cukup fair. Yang penting hobi suami nggak dilarang-larang. Udah itu aja sih. Pesan saya buat para suami. Jadi nggak usah bilang wah bojoku engko orang ngentuke orang izini. Pasti boleh lah. Asal kita pinter-pinter ngerayu, pinter-pinter cari celah. Ya itu celahnya. Asal kamu kasih sangu uang pasti boleh. Yang penting kita positif aja kalau kita main. Ya kayaknya cukup sekian ya. Cerita kita touring perjalanan lah, touring ke Bali. Semarang Bali ya. Sembrani. Semarang Brani ke Bali. Terus pulang ke Semarang lagi dengan selamat. Semoga ya kita jumpa lagi. Semoga kita bisa touring lagi ke destinasi lain. Kemana? Rencana ke Lombok sih. Lombok. Kalau nggak ke Lombok ya ke Bali Utara lah, yang destinasinya yang pedesaan sejuk, ya. Pedesaan. Gunung-gunung. Rencana mau ke Gunung Batur. Sama Mas Rian. Kalau Mas Rian bisa ikut. Kalau enggak ya udah, nanti Mas Rian bagian editing video aja lah. Bagus itu. Bagian saya suka ya ngerosting. Di roasting lagi ya. Ngerosting Mas Rian tuh kayaknya lega gitu.
kayak lebih plong gitu. Soalnya dia cuman aja. Oke teman-teman, kita ketemu di touring selanjutnya.